Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kom Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 604 bertepatan dengan bab ke 3182. Hal pertama yang dilakukan Yi Changmin yang ditolak begitu sampai di rumah adalah mengadukan kepada Tuan Besar Yi. Tuan Besar Yi bertanya dengan heran, "Changmin, kenapa kamu begitu cepat pulang? Apakah sudah melakukan pemeriksaan terhadap Helena?" Yi Changmin berkata dengan kesal, "Putri Eropa Utara ini sama sekali tidak memberiku kesempatan. Aku berbaik hati, tapi dia mengatakan melanggar hak asasi. Sikapnya sangat tegas. Maksudnya dia akan kembali ke Eropa Utara kalau kita bersikeras memeriksanya." Yi Jongquan mengerutkan alis saat mendengarnya dan berkata dengan dingin, "Helena begitu keras menolak pemeriksaan sehingga aku semakin yakin dengan penilaian Yi Chen. Kesehatannya pasti bermasalah dan dia sendiri juga tahu." Yi Changmin segera berkata dengan marah, "Ayah, kerajaan Eropa Utara keterlaluan sekali. Mereka mengantarkan orang sakit untuk menjalin pernikahan dengan kita. Apa sebenarnya tujuan mereka? Jika kelak Helena tiba-tiba sakit dan meninggal di keluarga Yi, bagaimana kita menjelaskan kepada semua orang?" Yi Jongquan tersetuju dan mengangguk. Lalu berkata dengan serius, "Kamu benar. Jika Helena sakit di keluarga kita, maka pasti akan banyak masalah." Yi Changmin segera berkata, "Ayah, lebih baik Anda panggil kakak pertama dan Yi Peng ke sini. Kita jelaskan kepada mereka. Jika Helena tetap bersikeras tidak mau melakukan pemeriksaan, maka kita akan membatalkan pernikahan." Yi Jongquan segera menggoyangkan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, kita biarkan saja dulu. Lusa adalah hari upacara sembahyang leluhur. Jadi kita tidak bisa memaksa Helena melakukan pemeriksaan atau membatalkan pernikahan. Kita bicarakan lagi setelah acara sembahyang leluhur." Yi Changmin buru-buru mengangguk dan berkata, "Ayah benar. Aku terlalu buru-buru sehingga langsung ingin meminta penjelasan Helena atau kerajaan Eropa Utara sehingga melupakan hal penting ini. Aku harus lebih banyak belajar dari ayah kelak." Yi Jongquan mengangguk dan berkata, "Sudah, kamu juga sudah lelah, istirahatlah. Jangan mengatakan masalah ini kepada kakak pertama dan Yi Peng dulu." "Baik," Yi Changmin menjawabnya dan berkata dengan hormat, "Ayah, aku pergi dulu." Saat ini Helena masih merasa takut karena masih cukup beruntung bisa melepaskan diri. Dia tahu kalau keluarga Yi sudah mencurigai saat ini. Jika keluarga Yi bersikeras melakukan pemeriksaan kepadanya, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Helena khawatir masa depan ibunya kalau keluarga Yi membatalkan pernikahan. Jika dirinya sudah tidak ada nilainya bagi keluarga kerajaan, maka mereka tidak akan menanggung biaya pengobatannya kelak. Juga tidak akan menanggung uang pensiun ibu. Jika dia mati, ibunya pasti akan diusir dari keluarga kerajaan. Tapi jika dia ingin tinggal di keluarga Yi dan menikah dengan Yi Peng, maka harus melakukan pemeriksaan. Jika tidak, keluarga Yi tidak mungkin membiarkan dia menikah begitu saja. Ketika memikirkan ini, Helena mengeluhkan Yi Chen. Karena kata-kata Yi Chen, masa depan dirinya dan ibu mungkin akan hancur. Namun Yi Chen tidak bermaksud buruk, jadi tidak bisa menyalahkannya. Suasana hati Helena sangat buruk karena merasa tidak berdaya. Dia bahkan sudah membuat persiapan untuk hal terburuk.
Jika pernikahannya dibatalkan maka dia hanya bisa kembali ke Eropa Utara, kemudian memohon adik sepupunya, Olivia. Tetapi tiba-tiba muncul sebuah pemikiran yang tidak masuk akal di kepalanya. Dia pikir apakah Yi Chen benar-benar seorang master? Dia bisa tahu dengan penyakitku. Mungkin dia bisa menyembuhkan penyakitku. Saat memikirkan ini, Helena seperti menemukan dewa penolong dan berkata dalam hati, saat bertemu dengannya di keluarga Yi besok, aku harus mencari cara untuk berbicara dengannya secara pribadi dan menanyakan apakah dia punya cara menyembuhkanku. Saat ini Yi Chen masih ada di keluarga Gu dan sedang minum bersama Gu Yanjong. Keduanya minum dengan senang dan enggan pergi meski makanan di meja sudah habis dan masih terus mengobrol dengan senang. Lin Wan Qiu tidak bisa melihat tidak ada makanan di meja, jadi meminta orang pergi membawa makanan dari restoran. Gu Yanjong sangat senang dan menepuk pundak Yi Chen karena sudah minum banyak, lalu berkata dengan serius, Yi Chen, paman sangat senang hari ini. Ada dua alasan, apakah kamu tahu? Yi Chen tersenyum, apakah kedatanganku menjadi salah satu alasannya? Gu Yanjong tertawa kencang. Tentu saja, aku sangat senang karena kamu datang ke sini. Kemudian dia bertanya lagi, lalu apakah kamu tahu alasan kedua? Yi Chen menggelengkan kepalanya. Pamanku, Anda katakan saja. Gu Yanjong berbicara dengan serius. Alasan kedua adalah kamu pulang untuk menghadiri upacara sembahyang leluhur keluarga Yi. Dengan kemampuanmu, aku yakin kamu pantas menjadi penerus keluarga Yi. Selama kakekmu tidak pikun, maka dia pasti akan menyerahkan keluarga Yi kepadamu. Hanya kamu yang pantas mewarisi warisan ayahmu dan membuat keluarga Yi bersinar. Yi Chen terdiam sejenak lalu berkata, Pamanku, sejujurnya aku tidak tertarik untuk menjadi pewaris keluarga Yi. Gu Yanjong bertanya dengan heran, kenapa? Yi Chen tersenyum pahit. Ayah membawaku meninggalkan Yanjing dengan penuh kekecewaan. Aku masih kecil waktu itu, jadi tidak mengerti dengan banyak hal. Tapi aku tahu kalau ayah kecewa dengan keluarga Yi, jadi tidak punya kesan baik terhadap keluarga Yi. Gu Yanjong menghela napas dan berkata dengan serius, Yi Chen, ayahmu sangat kecewa dengan keluarga Yi karena mereka berbeda dengannya. Ayahmu ingin membuat keluarga Yi menjadi yang terbaik di dunia, tapi keluarga Yi khawatir strategi perkembangan ayahmu terlalu buru-buru sehingga akan membuat mereka menderita kerugian besar atau gagal. Gu Yanjong terlihat sedih. Ini sama seperti sekelompok orang yang berencana mendaki gunung Everest. Tujuan ayahmu adalah mencapai puncak, sedangkan orang lainnya berubah pikiran saat setengah jalan karena takut mati. Mereka bukan hanya ingin turun tapi juga akan membawa semua persediaannya sehingga menghancurkan harapan ayahmu untuk mendaki ke puncak. Tentu saja ayahmu kecewa, sedih dan kesal. Saat ini Gu Yanjong mengangkat gelas dan menghabisi anggur yang tajam serta berkata dengan mata marah, sebelum ayahmu memutuskan meninggalkan Yanjing, kami juga minum seperti hari ini, tapi suasana hati kami waktu itu bertolak belakang dengan sekarang. Setelah itu Gu Yanjong melihat Yi Chen dan berkata dengan serius, Yi Chen, ayahmu terpaksa meninggalkan Yanjing waktu itu. Aku percaya dia juga tidak terima saat terjadi kecelakaan padanya. Kamu harus mewarisi warisan ayahmu untuk dirinya. Kamu harus menjadi pemimpin keluarga Yi. Kata-kata Gu Yanjong membuat hati Yi Chen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika memikirkan ayahnya meninggalkan Yanjing dengan terpaksa pada akhir meninggal di tempat lain, hati Yi Chen saat ini seperti tersayat pisau. Dulu dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Yi karena dia tahu kalau hubungan ayah dan keluarga Yi pada akhirnya menjadi tegang. Keluarga Yi bahkan ingin ayah dan ibunya mati untuk bertanggung jawab. Oleh karena itulah dia terus menghindari keluarga Yi dan sebisa mungkin berusaha untuk tidak terlibat dengan mereka. Kata-kata Gu Yanjong membuatnya tahu kalau ayah tidak rela meninggalkan keluarga Yi. Karena waktu itu keluarga Yi telah menodai usaha keras dan tahun kejayaannya. Sama seperti yang dikatakan Gu Yanjong, ayah meninggal dengan kebencian. Dia yang merupakan putra satu-satunya bahkan hanya harus mencari keadilan untuknya, tapi harus mewarisi warisannya. Dengan begitu, ayah baru bisa beristirahat dengan tenang di surga. Jika tidak,
Tidak peduli seberapa kuat dan kaya dirinya, kalau tidak bisa mewarisi warisannya, maka dia tidak akan dapat menebus penyesalan terbesar ayahnya sebelum mati. Ketika memikirkan ini, Ye Chen menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri dan mengangkat gelas dengan kedua tangan sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Pamanku, terima kasih atas peringatanmu. Aku pasti akan mewarisi warisan ayah dan menjadi pemimpin keluarga Yi dan membuatnya menjadi nomor satu di dunia." Saat berkata seperti itu, ekspresinya terlihat dingin. Sebelum mencapai tujuan akhir, aku ingin membuat seluruh keluarga Yi tunduk padaku. Aku ingin mereka semua mengikuti jejakku. Tidak ada seorang pun yang boleh bersikap sama seperti 20 tahun yang lalu meninggalkan ayah di tengah jalan. Baik, Gu Yanjong sangat bersemangat, berdiri dan berkata penuh semangat, "Ye Chen, tidak peduli apapun itu, ingatlah kalau kamu anak Ye Changying, kamu harus melanjutkan cita-cita ayahmu dan berdiri di tempat paling tinggi di dunia sehingga semua keluarga kelas atas tunduk padamu. Buat keluarga Ye, keluarga Su, dan keluarga Rothschild berlutut di depanmu dan menghormatimu." Saat mengatakan ini, dia menghela napas. "Semoga aku masih bisa melihat semua itu. Jika seperti itu aku bisa menyampaikan kabar ini kepada ayah dan ibumu sehingga aku tidak punya penyesalan," dan pergi sambil tersenyum. Malam ini banyak orang di Yanjing yang tidak bisa tidur. Yi Chen berbaring di kamar tamu keluarga Gu sambil memikirkan cara untuk menjadi pemimpin keluarga Yi dan bagaimana membuat keluarga Yi menjadi keluarga teratas dunia. Pada saat bersamaan dia teringat dengan Wan Pojun, bos Wan Longhol yang masih belum menampakkan diri. Dia tahu kalau target Wan Pojun adalah upacara sembahyang leluhur keluarga Yi kali ini. Jadi dia menebak kalau besok paling telat lusa Wan Pojun akan datang ke sini. Wan Pojun pasti akan membawa kekuatan yang menurutnya cukup untuk menghancurkan keluarga Yi. Hal ini merupakan bencana bagi keluarga Yi, tapi kesempatan baginya. Pepatah mengatakan yang lama tidak pergi, maka yang baru tidak akan datang. Perkembangan keluarga Yi di bawah kepemimpinan Tuan Besar Yi selama bertahun-tahun ini dapat dikatakan stabil. Jika dia ingin merebut kekuasaannya tanpa alasan, maka pasti akan dianggap sebagai pengkhianat. Jadi harus melakukan sesuatu kalau ingin merebut kekuasaan Tuan Besar Yi. Sewaktu memikirkan ini, Yi Chen berkata dalam hati, "Biarkan Wan Pojun merusak tempat kejadian terlebih dahulu dan mencabik keluarga Yi hingga berkeping-keping. Ketika mereka berada di ambang kehancuran, aku akan mengambil kekuasaan keluarga Yi." Pada saat bersamaan, Wan Pojun yang berada di Yanjing juga tidak bisa tidur. Jam 12 malam baru lewat dan dia merobek kalender kemarin. Dia terdiam lama saat melihat tulisan 4 April. Kekalahan Chen Zhonglei dan 10.000 lebih pasukan Wan Longhol di Suriah membuatnya marah dan sakit hati. Tapi karena tanggal 5 April semakin dekat, maka dia tidak memikirkan mati hidup Chen Zhonglei lagi serta kekesalan karena kegagalan Wan Longhol. Saat ini dia hanya ingin membalaskan dendam orang tuanya sehingga mereka bisa beristirahat dengan tenang. Dalam hal ini Wan Pojun sama dengan Yi Chen. Keduanya sama-sama anak berbakti dan menyimpan dendam besar orang tua. Mereka mempunyai tekad untuk menjatuhkan segalanya demi mendapatkan semuanya. Saat ini Wan Pojun keluar dari kamar dan berdiri di taman sambil melihat puluhan peti mati dengan tatapan penuh aura pembunuhan. Tepat pada saat ini, Lu Haotian, jenderal kebanggaannya, menghampirinya dan berkata, "Bos, kenapa Anda masih belum istirahat?" "Tidak bisa tidur," Wan Pojun berkata. "Alangkah bagusnya kalau Ye Changjin masih hidup. Aku pasti akan memenggal kepalanya di depan makam orang tuaku." Lu Haotian segera berkata, "Bos,
Anda bisa tidak berpikir seperti itu. Jika Yi Changjing masih ada, bukanlah dia akan hidup selama 20 tahun lebih lagi. Itu terlalu bagus baginya. Setelah itu Lu Haotian berkata lagi, "Bos, menurut penyelidikanku, waktu itu Yi Changjing mati dengan tragis. Katanya sewaktu ditabrak mobil. Semua organnya hancur oleh setir. Istrinya malah lebih tragis lagi karena tersangkut di depan dan terbakar hidup-hidup." Ya, Wan Pojun mengangguk dan berkata, "Aku merasa lebih nyaman saat memikirkan mereka mati dengan tragis." Lu Haotian berkata, "Kalau Anda merasa tidak senang, aku akan menyuruh beberapa orang membawa peti mati ini ke rumah keluarga Yi." Wan Pojun melambaikan tangan dan berkata, "Masalah seperti ini lebih menakutkan kalau dilakukan di siang hari besok. Aku bukan hanya ingin keluarga Yi merasakan bencana besar akan datang, tapi juga ingin semua orang di Yanjing tahu kalau anak Wan Liancheng telah kembali." Setelah itu dia melihat peti mati itu dan mendengus, "Malam ini biarkan keluarga Yi tidur nyenyak untuk terakhir kalinya. Kirimkan semua peti mati ini ke keluarga Yi jam 10 pagi besok." "Baik, Bos." Keesokan harinya, Yi Chen bangun pagi-pagi. Hari ini adalah pertemuan sebelum upacara sembahyang leluhur keluarga Yi. Jadi semua kerabat termasuk yang bukan keluarga inti juga akan hadir. Yi Chen mungkin masih merasa tidak masalah kemarin. Dia hanya perlu mengikutinya saja. Datang lebih pagi atau lebih telat juga tidak apa-apa. Tapi hari ini semua ini telah berubah total. Jika ingin menjadi pemimpin keluarga Yi, maka hari ini sangat penting bagi Yi Chen. Karena hari ini adalah pertama kalinya dia kembali setelah meninggalkan keluarga Yi selama 20 tahun. Jadi hari ini sangat penting baginya. Gu Yanzhong dan Lin Wanqiu bangun lebih pagi. Saat melihat Yi Chen yang sudah rapi keluar dari kamar tamu dengan masih memakai celana jeans dan kaos, Lin Wanqiu segera ke depan Yi Chen. Yi Chen, apakah kamu tidak membawa jas ke sini?" Yi Chen buru-buru berkata, "Bibi Lin, asisten Tang memberitahuku kalau keluarga Yi memakai seragam yang sama, jadi aku tidak membawa jas." Lin Wanqiu mengangguk dan berkata dengan serius, "Hari ini pertama kalinya kamu kembali ke keluarga Yi, jadi kesan pertama sangat penting. Jangan memakai terlalu biasa karena akan diremehkan." Setelah itu dia mengangguk. Dia menarik Yi Chen dan berkata sambil tersenyum, "Beberapa hari yang lalu Bibi menyuruh orang membuatkan jas untukmu. Ayo, kamu coba." Yi Chen tidak menyangka kalau Lin Wanqiu membuatkan jas secara khusus untuknya. Saat dia bingung, Gu Yanzhong berkata, "Bibi Lin takut kamu tidak menyiapkan jas saat kamu datang ke Yanjing, jadi meminta penjahit jas terbaik London untuk membuatkan untukmu." Yi Chen berkata, "Terima kasih, Bibi Lin." Lin Wanqiu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu sungkan dengan Bibi. Aku hanya memikirkan ukuran jasnya. Tidak tahu pas atau tidak. Cepat coba." Saat ini Gu Yi yang memakai daster keluar dari kamar sambil menguap dan berkata sambil tersenyum, "Kak Yi Chen, jas yang ibuku buatkan pasti sangat keren." Katanya menteri dan presiden di Eropa dan Amerika Utara menjadi langganan penjahit itu. "Cepat coba pakai." Yi Chen sulit menolaknya, jadi mengikuti ibu dan anak itu ke ruang ganti yang ada di lantai atas. Ruang ganti keluarga Gu yang ukurannya bahkan lebih besar dari kamar tidur biasa, setidaknya seluas 40 meter persegi. Lin Wanqiu membawa Yi Chen ke depan cermin seukuran tembok, kemudian mengambil jas hitam baru dari dalam lemari. Gu Yi mulai mengambil kemeja putih yang sudah rapi disetrika serta dasi dari lemari samping. Lin Wanqiu memberikan jas dan berkata sambil tersenyum, "Yi Chen, coba, pas tidak?" Yi Chen berkata dengan malu, "Bibi Lin, apakah ada ruang untuk mengganti baju?" Gu Yi buru-buru berkata, "Ibu, kamu keluar dulu. Kak Yi Chen akan merasa malu. Aku bisa membantunya." Yi Chen berkata tanpa daya, "Nanan, aku bisa sendiri. Bagaimana kalau kamu juga keluar dulu?" Gu Yi mencibir, "Aku pengantin masa kecilmu. Aku bahkan harus keluar juga." Yi Chen berkata, "Kenapa bisa menjadi pengantin masa kecil?"
Gikuyu berkata dengan serius, "Aku sudah dijodohkan sejak kecil denganmu. Bukankah bisa disebut pengantin masa kecil?" Lin Wan Qiu tertawa. "Sudah Nanan, jangan menggoda Yichen lagi. Mari kita keluar dan masuk lagi setelah Yichen selesai berganti." Jikuyi melihat Yichen dan tersenyum nakal. Dia memegang dasi dan mengayunkannya serta berkata, "Kak Yichen, aku akan memakaikan dasinya nanti." Setelah itu dia keluar bersama ibunya. Pada saat yang sama, Helena yang berada di Hotel Buckingham Palace juga sudah bangun. Kemarin malam dia tidak bisa tidur nyenyak karena khawatir akan ketahuan. Pada awalnya dia tidak bisa tidur tetapi mulai bermimpi buruk begitu lelap sehingga dia tidur kurang dari 2 jam. Kondisi tubuhnya memang kurang baik dan kurang istirahat selama beberapa hari di Tiongkok sehingga kondisi kesehatannya menjadi lebih buruk. Jadi apa yang terjadi semalam membuat tubuhnya semakin lemah. Saat bangun dia merasa jantungnya berdebar kencang seolah hampir tidak bisa dikendalikan. Dia buru-buru mengambil pil nitrogliserin dan memasukkannya ke mulut sehingga membuatnya merasa lebih baik. Saat memikirkannya dirinya yang hari ini dan besok harus berada seharian dengan keluarga Yi, Helena ragu apakah tubuhnya sanggup bertahan atau tidak. Namun, dia tahu kalau dirinya tetap harus bertahan meski tidak bisa. Masa depan ibunya bergantung pada dirinya. Tepat pada saat ini dia menerima telepon ibunya dari Eropa Utara. Ibunya berkata begitu teleponnya terhubung, "Helena, pihak kerajaan baru saja mengabarkan kalau nenek mengalami beberapa kegagalan organ dan dalam kondisi koma parah. Dia bisa meninggal kapan saja." Helena kaget. Kenapa memburuk begitu cepat? Bersambung guys. Wow, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.